Sagunge dumadi rahayu. Salam sejahtera. Salam keselamatan bagi kita semua yang selalu diberi rahmat, selalu diberi kasih sayang oleh Tuhan. Saya akan bercerita dengan pengalaman-pengalaman saya pribadi. Ketika saya dulu sedang menerima pelajaran dari kakek saya, pada suatu ketika seperti biasa, malam hari menjelang tiba. Biasa saya bergegas untuk segera menemui kakek saya. Tapi ketika itu ketika saya bertemu dengan kakek, saya diminta untuk membuat sebuah kopi, dan akhirnya saya bikinlah 2 kopi. Ketika kopi itu saya bikin selesai, kakek yang tadinya masih menyambut kedatanganku ternyata tiba-tiba tertidur, dan tidurnya sangat pulas sekali tidurnya. Ketika beliau tidur sampai mendengkur, saya pandangi, saya lihati betapa nyenyaknya tidur kakek saya. Karena jarak rumah saya ikut dengan ayah bunda saya. Kebetulan menuju rumah kakek enggak terlalu jauh. Jadi saya putuskan untuk bermalam di tempat kakek. Ketika itu suasana sangat sepi sekali, nenek juga sudah tidur, dan kakek pun yang tadinya mau saya temui untuk saya ngasuh kawruh atas pengalaman kakek saya. Ternyata kakek malah tidur. Dan ketika itu saya terduduk, sehingga waktu duduk itu saya tidak sadar, saya juga seperti tertidur. Tapi ketika saya tidur, saya menemukan sebuah pengalaman yang menarik secara spiritual. Kakek saya muncul di dalam mimpi saya. Beliau berkata, "Ger, latihan mengendalikan diri terhadap godaan-godaan dari luar." Maksudnya luar itu adalah dari luar pikiran. Sing mbok kendalene kuwi atau yang ditaklukkan karena rasa, oleh rasa. Yen tau lamun sira lagi meditasi lan ngalihake kesadaran sarta energine ning mustaka, lan sira bakal gawe aksara sing sebutane aksara kuwi aksara tunggal, sesebutan marang Gustine. Contone kaya to Om Allah, contohnya ngono ya. Sira bakal gampang yen bakal nemoni aku. Nah, aku ya Gusti Pangeran. Kurang lebih seperti itu wajangan kakek dalam mimpi saya. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu setelah pengendalian diri terhadap godaan-godaan dari luar,
pikiran. Maka pikiran bagaimana caranya untuk menaklukkan rasa. Apabila seorang bermeditasi dan mengendalikan kesadaran serta energinya ke kepala dan mengulangi aksara tunggal Om Allah terus-menerus, maka pada saat ajal tiba, ia akan meninggalkan badannya dengan mudah sekali dan mencapai aku. Aku itu maksudnya Tuhan. Orang yang bermeditasi tentunya akan selalu merasakan ketenangan suasana batin dan pikiran. Maka niscaya akan sangat indah tatkala meninggalkan raga atau tatkala meninggal. Dia kembali dengan rasa jiwa yang tenang. Disitulah kita sebagai manusia disebut kembali ke sisi Tuhan dengan keadaan damai dan jiwa yang tenang. Tidak cukup itu, kakek saya terus menerangkan kembali. Jadi besok kematian. Merupakan seni. Kematian iku seni ger. Ibarate sliramu meninggalake pakaianmu. Bali ning asal usulmu. Ning roh sucimu, ninggalake jasadmu. Seperti itu kakek saya waktu memberi pelajaran dalam mimpi. Jadi kita dapat menikmati saat-saat akhir kita apabila kita mempelajari seni kematian. Sewaktu kita masih hidup, sementara ini kita takut akan kematian. Kenapa? Hanya karena kita tidak dapat melihat kematian sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Kita tidak melihat kematian sebagai penyempurnaan, tetapi sebagai penghabisan. Kita belum bijak sehingga kita tidak dapat melihat kematian sebagai awal proses daur ulang. Nah, saudara yang budiman, dimanapun yang sedang mendengarkan suara saya, jadi begitulah cara kakek saya mengajar saya melalui spiritual rohaninya. Kenapa? Karena nggak tahu sekarang, lusa, atau kapan kematian itu pasti datang menghampiri diri kita. Tapi sadarilah bahwa sesungguhnya kematian itu tidak ada. Yang ada adalah matinya jasad saja. Karena di dalam firman Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang bernyawa akan mengalami kematian. Berarti yang mati adalah apa? Raga. Jadi anggaplah kematian sebagai suatu seni. Kebudayaan-kebudayaan yang dilahirkan oleh peradaban-peradaban kuno tersebut sering lupa akan bagian terpenting kehidupan. Maka dari itu, orang-orang kuno dulu sangat luar biasa. Beliau tahu jam dan harinya ketika beliau mau menghadap pada Tuhannya. Contohnya kayak saya, orang kuno. Ketika beliau mau wafat, semua anak, cucu, buyut, canggah, wareng semuanya dikumpulkan. Kakek berkata, ayo kabeh kumpul rene, sesuk bakal akeh tamu. Waktu itu beliau berkata, hei semuanya pada kumpul di sini, besok akan banyak tamu di rumah kakek. Gak tanya beliau wafat, dan ketika itu banyak orang yang sedang bertaziah, orang yang sedang melayat.
Ya, sepertilah kurang lebih cerita saya, bisa disambung lain waktu. Saudara yang berbudiman, terima kasih karena masih setia mendengarkan suara curhatan saya. Terima kasih. Kalau ada kesalahan di dalam penyampaian saya tidak sesuai dengan hati saudara, saya minta maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Agung Itu Mati, Rahayu.